Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Dwi Kristiwanto, guru bahasa Indonesia dari SMP Nurul Huda Jayapura. Proses belajar mengajar menerapkan kurikulum merdeka menghendaki siswa sebagai objek pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, mengasihkan, dan memerdekakan. Namun, untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah. Kita perlu memahami karakteristik siswa dengan berbagai latar belakang yang unik dan beragam, baik tentang sosial ekonomi, kesiapan belajar, bakat dan minat, dan lain-lain. Nah, praktik baik ini memuat tentang strategi untuk mengakomodasi keberagaman tersebut. Strategi yang bisa diterapkan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memetakan bakat dan minat siswa. Tujuan pengelompokan ini adalah agar siswa dapat bekerja sama dengan teman-temannya yang memiliki kegemaran yang sama. Hal ini sangat mendukung nanti dalam penerapan diferensiasi proses. Langkah kedua adalah mempersilahkan siswa mencari sumber belajar yang mereka sukai. Perlu kita ketahui, tidak semua siswa berminat membaca. Mereka lebih suka menyimak audio atau audiovisual. Penggunaan beberapa sumber ajar bertujuan mengakomodasi keragaman minat tersebut. Apa yang kita lakukan inilah yang disebut dengan diferensiasi konten. Apakah kelompok ini ada kesulitan? Dalam menerapkan diferensiasi proses, guru bisa memberikan pendampingan yang beragam. Ada kelompok atau individu yang memerlukan sedikit perhatian saja. Namun, ada kelompok atau individu lainnya yang membutuhkan bimbingan yang lebih intensif untuk mencapai tujuan belajarnya. Perlakuan diferensiasi proses lainnya adalah siswa dikelompokkan berdasarkan bakat dan minatnya. Selanjutnya, kelompok ini hanya akan membahas sesuatu yang mereka sukai bersama. Misalnya, ada kelompok seni, mereka akan hanya membahas seni. Kelompok olahraga hanya akan membahas tentang olahraga, atau kelompok lain berdasarkan minat mereka. Jadi, ketika proses belajar berlangsung, siswa bisa mengerjakan tugas belajar berdasarkan bakat dan minat atau tidak harus sama antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Guru juga dapat memberikan bimbingan secara beragam sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, baik yang berkaitan dengan materi ataupun waktu. Inilah yang disebut dengan diferensiasi proses. Bagaimana dalam menyelesaikan tugas akhir? Apakah masih ada diferensiasi? Jawabnya adalah ada. Jadi, siswa diberi kebebasan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan melalui media yang mereka paling sukai. Misalnya, presentasi PowerPoint, Canva, infografis, tulisan tangan, ketikan Microsoft Word, atau lainnya. Hal ini akan memacu semangat belajar mereka karena bakat dan minatnya tersalurkan. Inilah yang kita sebut dengan diferensiasi produk. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah semuanya happy? Apa yang membuat kamu hari ini sangat happy? Karena belajar hari ini sangat menyenangkan dan saya bisa memahami cara menulis surat dinas. Kamu mengapa happy? Karena hobi saya olahraga dapat tersalurkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sahabat guru, melalui metode tadi, siswa akan merasa bangga menunjukkan karyanya. Mereka memang beragam, namun keberagaman itu dapat terakomodasi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten berupa media belajarnya, diferensiasi proses ketika kegiatan belajar, dan diferensiasi produk sebagai hasil belajar mereka. Demikian, semoga video ini bisa menginspirasi sahabat guru semua. Salam Merdeka Belajar.